Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan membahas terkait bentuk perjuangan dari organisasi pergerakan. Kita akan bahas bagaimana bentuk-bentuk strategi mereka. Jadi ada dua macam. Pertama ada radikal dan juga moderat. Kemudian nanti ada juga kita akan sekarang langsung membahas terkait Sumpah Pemuda dan juga Kongres Perempuan. Nah, sebelumnya saya mohon maaf apabila gambar-gambar dalam di PPT ini belum saya ganti ya, karena saya males kayak gitu. Jadi kalian fokus aja pada tulisan-tulisannya dan juga catatan-catatan halaman-halamannya. Insya Allah ini saya sesuaikan dengan yang ada di buku. Jadi ya kurang lebih ini berupa singkatan-singkatan atau rangkuman-rangkuman kecil dari saya ya. Tentu kalian boleh menambah kurangnya ya, itu bebas. Oke. Bentuk perjuangan organisasi pergerakan radikal dan moderat. Oke. Pertama, perjuangan moderat, perjuangan organisasi-organisasi yang sifatnya moderat. Nah, sebelum kita melihat organisasi-organisasinya, kita akan akan lihat terlebih dahulu konsep-konsepnya atau definisi-definisinya. Nah, ini adalah definisi dari perjuangan yang moderat. Perjuangan yang menghindari tindakan konfrontatif baik secara fisik maupun narasi yang ditandai dengan penerapan taktik kooperatif atau kerjasama terhadap penguasa kolonial. Nah, jadi di sini perjuangan-perjuangan moderat itu bukan berarti mereka ini kerjasama dengan Belanda, tetapi mereka tidak jadi jangan dibayangkan kooperatif itu atau kerjasama itu adalah bahwa mereka itu tidak menginginkan adanya kemerdekaan. Tidak, mereka tetap menginginkan kemerdekaan, hanya saja akan dilalui oleh jalur-jalur yang lebih halus, bahasanya kayak gitu. Makanya di sini ada tulisan menghindari tindakan-tindakan konfrontatif baik secara fisik maupun secara narasi ya. Fisik itu mungkin kekerasan seperti perang militer. Narasi itu misalnya narasi-narasi yang langsung secara tegas menyatakan bahwa kita harus merdeka, kemudian menyindir Belanda dan lain sebagainya. Itu mereka menghindari itu. Mereka lebih dengan perjuangan-perjuangan yang lebih halus, bahasanya seperti itu. Nanti kita lihat lebih detailnya. Kemudian, nah ini perjuangan radikal. Perjuangan radikal itu adalah perjuangan yang menggunakan cara ya, bukan cara. Menggunakan cara yang keras dengan menuntut perubahan secara cepat dengan taktik non kooperatif dan tidak bekerja sama dengan pemerintah kolonial. Nah, ini mereka lebih cenderung tindakan-tindakan mereka yang lebih keras ya. Partai-partai yang lebih keras yang tanpa kompromi dengan Belanda. Mereka melakukan aksi demonstrasi, menulis tulisan-tulisan di surat-surat kabar yang sifatnya sangat benar-benar membakar rakyat kayak dan segala macam ya. Jadi mereka kerja mereka sangat to the point kayak gitu, sangat to the point ya. Ingin segera perubahan cepat di sini adalah terjadi kemerdekaan secara cepat gitu ya. Segera merdeka gitu. Ya, seperti itu. Tuntutan-tuntutan yang mereka bawa itu adalah tuntutan-tuntutan yang mereka minta untuk segera bisa dilakukan, yaitu kemerdekaan. Mereka tidak bekerja sama sekali dengan pemerintah kolonial. Jadi pada dasarnya ini hanya pilihan cara ya, kayak gitu ya. Tidak ada yang buruk di sini, hanya pilihan cara, dan pada dasarnya semuanya memiliki tujuan yang sama, Indonesia merdeka. Hanya cara-cara mereka ada yang benar-benar ada yang menggunakan cara-cara yang sangat yang radikal, yang keras, dan ada juga yang menggunakan cara-cara yang lebih halus. Tapi tetap pada masa-masa ini tidak ada ya aksi-aksi militer kayak gitu. Oke. Tuh. Nah, kemudian untuk perjuangan yang bersifat radikal silahkan disimak di video yang satunya lagi ya, karena
Saya ada video satunya lagi terkait organisasi mana saja yang bersifat radikal kayak gitu ya, pada saat perjuangan itu. Nanti kalian bisa lihat di sana. Nah, organisasi dengan perjuangan moderat. Nah, di sini jadi saya di video yang kali ini saya akan langsung menjelaskan yang moderatnya saja. Yang moderat di sini kenapa kita pahami dulu kenapa terjadi sebab-sebab terjadinya perjuangan-perjuangan dengan gaya yang moderat atau yang lebih halus. Nah, ini di sini pertimbangan-pertimbangannya itu adalah pertimbangan-pertimbangan yang memang bukan pertimbangan-pertimbangan karena mereka loyo atau takut ya. Yang pertama, adanya krisis ekonomi. Nah, yang sedang terjadi. Nah, krisis ekonomi yang sedang terjadi ini terancam bisa terjadi lebih parah lagi apabila terjadi krisis politik. Maksud krisis politik ini adalah jika kubu rakyat, kubu pribumi terlibat terus konfrontasi dengan pemerintah Belanda kayak gitu ya, menyebabkan adanya krisis politik kayak gitu ya. Saling tidak percaya, ya seperti itulah bahasanya, saling tidak percaya, saling mencurigai. Padahal mereka perlu bekerja sama untuk mengatasi krisis ekonomi tersebut kayak gitu ya, karena dalam konteks ini pemerintah Hindia Belanda juga mengalami kesulitan kayak gitu dalam ekonomi, dan pribumi juga, rakyat juga tentu lebih merasakan juga ada khawatir terjadi bencana kelaparan dan sebagainya. Nah, jadi mereka berpikir bahwa kita harus merdeka iya, tapi jangan sampai ini kemudian juga memberikan dampak yang tidak baik kepada rakyat kayak gitu ya. Misalnya ada krisis ekonomi. Nah, kemudian adanya sikap yang sangat keras terhadap gerakan radikal. Nah, ini juga menjadi pertimbangan para pejuang organisasi moderat kayak gitu, karena dengan adanya sikap yang sangat keras itu membuat gerakan-gerakan atau organisasi radikal itu menjadi jalan di tempat. Maksudnya seperti ini, ketika sebuah organisasi sudah dicap radikal, maka organisasi tersebut pasti akan dibubarkan, akan ditangkap dan sebagainya. Ini menyebabkan perjuangan mereka kemudian menjadi jalan di tempat kayak gitu ya. Siklusnya di situ-situ aja kayak gitu ya. Muncul bikin tindakan-tindakan, habis itu ditangkap, hilang. Muncul lagi yang baru, bikin tindakan apa, ditangkap, hilang. Nah, kayak gitu terus, ini kan membuat jalan di tempat sebenarnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah adanya kekhawatiran yang sama antara penguasa kolonial dan tokoh pergerakan terkait ancaman paham Nazisme dan fasisme. Nah, jadi pada dasarnya pemerintah kolonial dan juga para pejuang saat itu memiliki kekhawatiran yang sama atau ketakutan yang sama dengan fasisme dan Nazisme kayak gitu. Karena saat itu kan sedang besar ya. Ada Jerman, ada Jepang, ada Italia kayak gitu ya. Mereka semua menolak ide-ide fasisme itu kayak gitu, ide-ide fasisme. Dan mereka inginkan adalah demokrasi di Indonesia. Itu yang diinginkan pemerintah kolonial dan para pejuang kayak gitu. Jadi mereka perlu bekerja sama tentang ini kayak gitu. Jadi ada peluang-peluang untuk bisa bekerja sama kayak gitu. Toh pada masa ini juga sudah ada Volksraad kayak gitu, Dewan Rakyat yang menampung kayak ya rakyat Indonesia untuk bisa bersuara di parlemen, bahasanya kayak di parlemen Hindia Belanda. Nah, kemudian ini dia salah satu contohnya adalah Partindo. Nah, Partindo ini Partai Indonesia ini mereka mulai hadir ketika setelah terjadinya penangkapan tokoh-tokoh PNI. Nah, jadi ya saya harap kalian sudah menonton video yang sebelumnya dulu. Nah, di sini ya setelah tokoh-tokoh PNI, Partai Nasional ya, bukan nasionalis, Partai Nasional Indonesia yang Soekarno dan sebagainya, mereka ditangkap. Kemudian setelah mereka ditangkap, PNI ini mengalami perpecahan. Nah, ada yang menginginkan PNI itu tetap
pada asas-asas perjuangan yang radikal, dan ada yang meminta PNI itu untuk moderat kayak gitu. Terjadi perpecahan. Nah, ini bisa dibaca lebih detail di halaman 61. Nah, maka dari itu saat itu yang ketuanya adalah Mr. Sartono. Dengan perpecahan itu dia membubarkan PNI dan membentuk partai baru bernama Partindo. Ya, bernama Partindo. Pada 30 April 1931. Nah, Partindo ini karena memang asal dari PNI, dia tetap menggunakan asas dan tujuan perjuangan dari PNI. Nah, apa aja asas dan tujuannya itu bisa kalian baca di halaman 59 sampai 60. Nah, tapi kemudian Soekarno waktu itu sudah ditangkap dan ternyata terjadi pengurangan masa penahanan, dan pasca pembebasan itu Soekarno itu langsung bergabung pada Partindo. Nah, bergabungnya Soekarno ini langsung membuat arah gerak Partindo itu langsung mulai bergerak ke arah yang radikal. Soekarno mulai kembali menulis-nulis di surat kabar terkait Soekarno itu kan tokoh-tokoh yang radikal juga ya. Soekarno itu tokoh yang radikal. Untuk mulai bergerak ke arah yang lebih radikal, jadi mulai menulis-nulis di surat kabar kayak segala macam. Itu apa aja tulisannya itu bisa dilihat di halaman 61, yang membuat akhirnya Partindo itu diawasi dan menjadi terlarang, dan akhirnya karena pengawasan dan tekanan dari Belanda itu membuat Partindo itu kemudian tidak berkembang, sulit untuk berkembang, hingga akhirnya membubarkan diri pada tahun 1936. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada PNI baru juga. Nah, PNI baru di sini bukan mulai masuk ya. Di sini ada bergabung dalam PNI baru ini ada Sultan Syahrir, ada Muhammad Hatta. Nah, pada awalnya PNI baru ini bersifat kooperatif kayak gitu ya. Ya, mereka lebih banyak melakukan pendidikan organisasi kepada rakyat kayak gitu ya. Jadi rakyat diajarkan bagaimana berorganisasi, kematangan jiwanya dilatih kayak gitu. Nah, untuk mencapai kemerdekaan mereka kan harus sudah matang ya masalah seperti ini. Nah, PNI baru itu lebih bergerak ke arah sana kayak gitu. Nah, tapi kemudian PNI baru ini mulai menjadi radikal ketika terjun ke bidang ekonomi kayak gitu. Nah, kenapa demikian? Nah, itu ada ada prinsip yang dipegangnya. Itu dalam bentuk bagaimana lebih ke semacam berdikari seperti itu. Nah, kalau detailnya nanti kalian ingin lihat silahkan buka di halaman 62 ya. Nah, mulai pada masuk situ, mereka di sini juga mulai berkembang koperasi dari Muhammad Hatta saat di PNI baru dan sebagainya. Yang ini membuat akhirnya mereka masuk ke dalam organisasi radikal kayak gitu. Organisasi yang radikal perjuangannya. Nah, kemudian ada Parindra, Partai Indonesia Raya. Nah, ini didirikan pada bulan Desember 1935. Nah, tokoh-tokoh yang terkenal ada Sutomo, Dr. Sutomo, Husni Tamrin ya, bukan Husni Tamrin, dan juga ada Suroso. Nah, ini Parindra ini dianggap sebagai wadah bersatunya organisasi-organisasi kooperatif di Indonesia. Apa saja organisasinya ya bisa dilihat di halaman 62. Jadi organisasi yang kooperatif, yang bersifat kooperatif itu banyak yang bergabung ke sini. Nah, tujuannya di sini adalah untuk perbaikan kesejahteraan rakyat. Maka Parindra itu lebih banyak melakukan gerakan-gerakan seperti membangun perkumpulan rukun tani, ya, rukun pelayaran Indonesia. Kemudian mereka juga mempelopori Bank Indonesia dan sebagainya. Ya, mereka lebih halus lah. Kalau tadi PNI baru dan juga Partindo itu kemudian berubah kembali menjadi radikal kayak gitu. Kalau mereka tetap menjadi organisasi yang moderat seterusnya. Nah, di sini kemudian Gerindo, Gerakan Rakyat Indonesia.
Nah, di sini mereka dibentuk 24 Mei 1937. Nah, sebagian besar itu adalah dari mantan anggota Partindo. Nah, ini bisa dibaca di halaman 63. Nah, orang-orang dari Partindo itu kan tadi kan setelah masuknya Soekarno mereka menjadi kemudian jadi organisasi yang radikal kayak gitu, dan mereka memang membawa itu juga yang orang-orang ini. Kemudian mereka tidak puas dengan wadah perjuangan Parindra tadi yang dimana terlalu lembut kayak gitu. Akhirnya mereka membangun namanya Gerindo, Gerakan Rakyat Indonesia. Meskipun demikian mereka tetap berusaha mengambil jalur yang lebih halus, yaitu dengan bagaimana Gerindo itu lebih memilih bekerja sama melalui pemerintah dalam Volkskrad, dalam Dewan Rakyat. Di sini mereka bekerja sama di sini. Meskipun demikian mereka tetap menjadi mereka terkenal dengan orang-orang mereka yang tegas, yang lantang tanpa basa-basi di Volkskrad itu. Yang membuat dari segi organisasi mereka bukanlah organisasi radikal. Mereka ambil kooperatif, tapi orang-orangnya sifat-sifatnya tegas kayak. Jadi tetap apa bahasanya? Ya, tetap bisa mampu menjadi sebuah partai yang besar kayak gitu. Nah, kemudian ada yang terkenal juga, ada Petisi Sutarjo. Nah, ini bukan nama organisasi, ya, ini adalah sebuah tindakan dari Sutarjo Hadikusumo. Beliau ini adalah anggota Volkskrad, yang dimana beliau membuat sebuah petisi di Volkskrad itu. Petisi tersebut berisi meminta adanya musyawarah antara perwakilan Indonesia dan Belanda untuk merencanakan suatu perubahan dalam waktu 10 tahun mendatang, yaitu pemberian status otonom kepada Indonesia meskipun tetap dalam lingkungan kerajaan Belanda. Nah, di sini dia membuat sebuah petisi yang dimana meminta adanya sebuah kondisi Indonesia itu menjadi sebuah daerah yang otonom, maksudnya tidak dikuasai oleh Hindia Belanda, tapi tetap mereka akan masuk dalam lingkungan kerajaan Belanda. Ya, jadi semacam pengen persemakmuran lah kayak di Inggris kayak gitu. Ini petisi Sutarjo yang dia sampaikan melalui Volkskrad ini pada 15 Juli 1936. Sorry. Nah, kemudian ada GAPI. GAPI itu adalah Gabungan Politik Indonesia. Nah, Gabungan Politik Indonesia ini tadi bagaimana respon Belanda dalam petisi Sutarjo. Ya, untuk merespon petisi Sutarjo, nah, silahkan bisa kalian buka nanti di halaman 64 ya, responnya bagaimana, silahkan dilihat. Oke. Nah, kemudian ada GAPI, Gabungan Politik Indonesia. Nah, ini dibentuk 21 Mei, dipelopori oleh MH Tamrin, ya, Muhammad Husni Tamrin. Nah, GAPI ini dilatar belakangi kekecewaannya kepada Volkskrad. Nah, baca di halaman 64 alasannya bagaimana. Intinya mereka kecewa dengan respon dari Volkskrad atau respon dari pemerintah Hindia Belanda terhadap petisi Sutarjo itu. Ya, mereka kecewa. Nah, ini GAPI ini kemudian bukan banyak wadah-wadah banyak organisasi politik itu kemudian bergabung di GAPI ini. Tuntutan dari GAPI itu yang paling terkenal adalah Indonesia berparlemen gitu ya. Jadi ketika mereka kecewa, saat itu mereka kecewa kepada Volkskrad, mereka menginginkan ada Indonesia berparlemen. Maksudnya mereka menginginkan wadah Dewan Rakyat yang lebih independen kayak gitu ya, lebih independen dan memang dari rakyat untuk rakyat kayak gitu. Nah, kemudian respon dari Belanda ketika melihat ini silahkan dia baca di halaman 64. Nah, kemudian GAPI ini juga terkenal dengan menetapkan bendera merah putih sebagai benderanya dan lagu Indonesia Raya sebagai lagu persatuan Indonesia. Nah, pernyataan ini muncul saat diadakannya Kongres Rakyat Indonesia pada 24 hingga 25 Desember tahun
39. Nah, seperti itulah GAPI ya. Nah, kemudian Sumpah Pemuda. Nah, Sumpah Pemuda ini terjadi selama sebanyak 2 kali, Kongres 1 dan Kongres 2. Kongres 1 itu 30 April hingga 2 Mei tahun 1926. Kalau Kongres kedua itu adalah 27 hingga 28 Oktober 1928. Nah, Kongres pertama tidak terlalu banyak membawa hasil yang signifikan kayak gitu ya. Jadi tidak terlalu dilihat. Nah, yang Kongres kedua di sini yang ada beberapa hal yang dihasilkan. Pertama, yang kita kenal dengan Sumpah Pemuda ini, yang pertama adalah ya, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu. Yang kedua, kemudian kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, yaitu bangsa Indonesia. Kemudian kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, sebenarnya ini adalah hasil-hasil dari Kongres kedua kayak gitu. Nah, setelah Sumpah Pemuda, organisasi politik semuanya menggunakan kata Indonesia pada nama organisasinya. Nah, nanti tadi organisasi-organisasi yang saya sebutkan tadi di sebelumnya itu mereka yang kemudian lahir pasca dari Sumpah Pemuda semuanya menggunakan kata Indonesia kayak gitu. Ada kata Indonesianya dalam nama organisasinya. Nah, ini hasil-hasil dari Sumpah Pemuda kedua, yang lebih banyak hasil signifikannya di Kongres keduanya. Nah, kemudian ada Kongres Perempuan Indonesia. Nah, Kongres Perempuan Indonesia ini, jadi pada masa pergerakan itu sebenarnya juga sudah bermunculan gerakan-gerakan perempuan kayak gitu, organisasi-organisasinya kayak gitu ya. Dan kemudian pada perkembangannya sama seperti organisasi politik yang lain, mereka mampu menerbitkan banyak majalah, surat kabar, brosur-brosur, dan sebagainya. Ini bisa dilihat di halaman 67 ya. Nah, akhirnya kemudian pada tanggal 22 Desember 1928 diselenggarakanlah Kongres Perempuan Indonesia. Yang melalui kongres ini dibentuk Perserikatan Perempuan Indonesia atau PPI. Nah, kemudian tanggal pelaksanaan kongres ini atau kelahiran PPI ini diperingati sebagai Hari Ibu kalau sekarang itu ya. Nah, jadi Hari Ibu itu 22 Desember itu adalah memperingati salah satunya itu Kongres Perempuan Indonesia, yang dimana terbentuknya PPI. Nah, kemudian pergerakan organisasi perempuan di Indonesia ini mengalami kemunduran ketika Jepang datang. Jadi ketika Jepang datang, Jepang itu lebih cenderung sangat menindas ya, sangat otoriter, dan mereka kerap memobilisasi rakyat Indonesia atau menggerakkan rakyat Indonesia untuk keperluan mereka sendiri gitu, termasuk perempuan kayak gitu. Ya, jadi lebih terkekang di sana, dan akhirnya membuat gerakan perempuan itu mulai meredup ketika Jepang datang. Oke, nah itu video kali ini. Jangan lupa dibuka video yang satunya ya, terkait membahas organisasi-organisasi radikal yang ada, yang organisasi-organisasi perjuangan yang sifatnya radikal. Oke, itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.